Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, topik firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu merindukan kebangunan rohani. Supaya semua kita rindu akan kebangunan rohani, semua kita berdoa buat kebangunan rohani, supaya kebangunan rohani jadi dalam gereja kita, dan supaya kebangunan rohani, saudaraku, meliputi kota Medan ini, saudaraku. Sehingga saudaraku banyak orang mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, saudaraku. Sehingga jiwa-jiwa merasa, saudaraku, tergugah hatinya, merasa lebih disadarkan akan dosanya. Kemudian dia mencari Tuhan dalam hidupnya. Di mana aku bisa bebas dari dosa? Di mana nasibku bisa berubah? Masakan hidupku begini-begini saja. Saudaraku mulai tergugah hatinya, dan dia mulai mencari Tuhan. Saya katakan kepada saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih, kita berdoa buat ini. Kita rindu, kita haus supaya kebangunan rohani ini terjadi. Dan ini akan memberkati kota Medan, mengobatkan kota Medan, saudaraku. Dan memberkati kota Medan, saudara. Tapi, saudaraku, terlebih dahulu, kita sendiri, sebagai anak-anak Tuhan, harus bangun rohani kita. Kita sendiri lebih dahulu harus memiliki kebangunan rohani. Kalau rohani kita pun tertidur, saudaraku, kita tidak bisa membawa kebangunan rohani kepada jiwa-jiwa. Kalau rohani kita pun lemah, saudaraku, kita tidak bisa membawa kebangunan rohani kepada jiwa-jiwa. Kalau, saudaraku, rohani kita pun tidak berkobar-kobar, bersemangat, saudaraku, bagaimana kita bisa memberi api kepada jiwa-jiwa? Kebangunan rohani dimulai dari saudara. Kebangunan rohani dimulai daripada anak-anak Tuhan yang rindu akan Tuhan, yang suka bersekutu dengan Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan, yang suka berdoa. Kenallah, saudaraku, kalau sebagai anak-anak Tuhan kita mulai kurang berdoa, tidak suka berdoa, itu tanda, saudaraku, rohani kita mulai merosot. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mulai tidak suka baca firman Tuhan, marilah kita bertobat. Itu adalah makanan rohani bagi kita. Tiap-tiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Kapan kita tidak membaca firman Tuhan, tanda rohani kita mulai merosot. Mari kita dahulu perlu bertobat. Amin, saudara. Tanda-tanda dalam rohani yang bangun, yaitu kita ini kemanapun tidak bisa diam. Saudaraku, maksud saya, saudaraku, kemana pun kita tidak bisa tutup mulut. Kita harus menceritakan kepada Yesus. Kita harus menceritakan Yesus pada jiwa-jiwa. Kita cerita Yesus pada jiwa-jiwa. Nah, saudaraku, kita suka memberi. Ini tanda kebangunan rohani. Kebangunan rohani dimulai dari saudara. Saudara harus lebih dulu suka memberi, suka berkorban. Saudara dengan sukacita memberikan korban, saudara. Kapan diumumkan dari depan, saudara, kita akan mengumpulkan korban buat KKR atau buat penginjilan. Oh, saudaraku, dengan mudah, saudaraku, dengan sukacita, saudaraku, saudara memberikan satu korban yang indah, yang mahal, berharga di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara berkorban memberinya, bukan, saudaraku, begitu banyak timbang-timbang, saudaraku, begitu banyak, saudaraku, tawar-menawar dengan Tuhan, saudaraku. Saudara perlu bangun rohani, saudara, kalau demikian, saudaraku. Tidak ada yang terlalu mahal buat Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kita ikut dalam perintah agung. Kita ikut dalam pekabaran Injil, saudaraku. Satu kesempatan kepada kita untuk berkorban kalau ada pekabaran Injil. Beri, saudaraku, beri. Baik kepada orang beri. Ini tanda-tanda rohani yang sehat. Rohani yang bangun. Yang bisa membawa kebangunan rohani bagi orang lain, saudaraku. Apalagi tanda yang saudara berkata, tanda rohani yang sehat, saudaraku. Dia suka bersaksi, dia suka menginjil, saudaraku. Dia suka berkorban. Dan satu lagi, saudaraku, dia terbeban pada jiwa-jiwa karena mengasihi jiwa-jiwa. Dia tahu kemana perginya jiwa-jiwa yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak sekali, saudaraku, orang Kristen kota Medan ini, saudaraku, belum pernah punya persekutuan pribadi dengan Yesus. Dia tidak pernah tahu pasti akan keselamatan jiwanya. Dia tidak tahu apakah dosanya sudah diampuni atau tidak.
Padahal Yesus datang ke dunia ini telah untuk mengampuni dosa kita. Dan firman Tuhan berkata supaya kamu tahu. Semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu tahu bahwa kamu yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita harus mengetahui dengan pasti kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga, saudaraku. Tidak ada di tengah-tengahnya, tidak ada. Dan tidak bisa pindah dari neraka ke surga setelah didoakan. Tidak ada, saudaraku. Itu ditentukan pada waktu kita masih di dunia ini. Kita lah yang menentukannya, saudaraku. Keselamatan sudah disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan itu Tuhan yang baik, saudaraku. Oh, puji Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik, saya katakan pada saudara. Dia baik pada saudara. Dia menyediakan yang baik pada saudara. Tetapi saudaraku, ada musuh kita yaitu setan, saudaraku. Setan itu jahat semata-mata. Firman Tuhan berkata, aku datang. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya domba itu beroleh hidup. Bahkan beroleh dengan segala kelimpahan. Tuhan mengendaki hidup kita ini berkelimpahan. Berkelimpahan dengan damai. Berkelimpahan dengan sukacita. Berkelimpahan dengan kesehatan. Berkelimpahan dengan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam dunia ini. Sebab dia Tuhan yang baik. Saudaraku, kalau saudara belum memilikinya, miliki iman lebih dahulu. Jangan salahkan Tuhan karena kekurangan saudara. Jangan salahkan Tuhan karena penyakit saudara. Itu bukan daripada Tuhan, saudaraku. Itu daripada musuh kita. Karena Yohanes 10 ayat 10 itu lanjutannya. Tetapi pencuri datang. Tetapi setan iblis datang. Hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Betapa kontras ini, saudaraku. Pekerjaan Tuhan dan pekerjaan setan, saudaraku. Dari mulanya setan ini musuh manusia. Dia tidak suka manusia ini keberkatan. Dia tidak suka manusia sehat. Dia tidak suka manusia selamat. Karena setiap anak Tuhan yang selamat, yang lahir baru, saudaraku, akan merupakan ancaman terhadap setan, saudara. Saudara berkata, dari mana saya tahu Tuhan itu baik? Saudaraku, pohon bisa dikenal daripada buahnya. Lihatlah apa yang diciptakan Tuhan. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Maka firman Tuhan berkata, dilihat Tuhan terang itu baik sekali. Tapi pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, langit, untuk memisahkan air yang di atas air di bumi. Tetapi tidak ada dikatakan di situ, maka dilihat Tuhan semuanya itu baik, tidak tertulis. Mengapa? Karena dalam awan-awan ini dipenuhi oleh kuasa kegelapan, dipenuhi oleh setan dan iblis. Pada hari yang ketiga, saudaraku, Tuhan menciptakan bumi ini, saudaraku, memisahkan laut, air, dan daratan. Sudah, dan Tuhan berkata, dilihat Tuhan itu semuanya baik. Baik. Saudara, Tuhan berkata semua ciptaannya baik dan memang baik. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Penciptaan manusia lain sedikit daripada penciptaan saudaraku alam semesta ini. Penciptaan alam semesta dijadikan Tuhan. Jadi, dia katakan jadi, saudaraku. Tapi manusia dibentuk Tuhan. Haleluya. Dari tanah liat, dibentuk Tuhan. Menurut gambar Tuhan. Menurut peta Tuhan. Saudara. Lalu dihembuskan Tuhan napas yang hidup. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu diberikan Tuhan taman Eden yang kaya. Taman Eden yang luar biasa. Damainya, senangnya, sejahteranya. Di sinilah engkau tinggal. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Mempersiapkan segala kebutuhan manusia ini. Betapa baiknya. Tetapi sayang datang setan menipu manusia itu. Setan kerjanya menipu sampai sekarang. Jangan mau ikuti setan. Jangan mau dengar suara setan, saudaraku. Dan jangan mau cakap-cakap dengan setan.